Baik, perkenalkan nama saya Misna Nurul dengan nomor skor 202401. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai intro data instrumen penelitian. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat-alat yang diperlukan atau digunakan untuk mengumpulkan data. Ini berarti dengan menggunakan alat-alat tersebut, data dikumpulkan. Ada perbedaan antara alat-alat penelitian dalam metode kualitatif dengan yang dalam metode penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif atau instrumen utama dalam pengumpulan data adalah manusia, yaitu peneliti sendiri atau orang lain yang membantu peneliti. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti sendiri yang mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta, mendengar, dan mengambil. Peneliti dapat meminta bantuan dari orang lain untuk mengumpulkan data, disebut pewawancara. Dalam hal ini, seorang pewawancara yang langsung mengumpulkan data dengan cara bertanya, meminta mendengar, dan mengambil. Berbeda dari penelitian kualitatif, dalam penelitian kuantitatif, alat pengumpulan data yang mengacu pada satu hal yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data biasanya dipakai untuk menyebut kuesioner. Hal pokok dari perbedaan tersebut adalah dalam penelitian kuantitatif, penelitian sendiri harus mengumpulkan data dari sumber, sedangkan dalam penelitian kuantitatif, orang yang diteliti atau responden dapat mengisi sendiri kuesioner tanpa kehadiran peneliti. Umpamanya, survei elektronik atau kuesioner yang dikirimkan. Newton menyatakan bahwa peneliti sebagai instrumen penelitian seharusnya untuk penelitian serupa karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, peneliti sebagai alat peka dan bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya, bermakna atau tidak bagi penelitian. Kedua, penelitian sebagai alat yang dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. Tiga, tip situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada satu instrumen berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia. Empat, suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata. Untuk memahami, kita perlu merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita. Kelima, peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan arah pengamatan untuk mentes hipotesis yang timbul seketika. Keenam, hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan, dan pelakan. Instrumen penting dalam penelitian kualitatif adalah penelitian sendiri. Keikutsertaan peneliti dalam penjaringan dalam data menentukan keabsahan data yang dikumpulkan dalam penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti memungkinkan adanya peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Hal itu dapat dijelaskan atas alasan sebagai berikut. Pertama, peneliti mempunyai kesempatan untuk mempelajari kebudayaan subjek yang diteliti sehingga dapat menguji ketidakbenaran informasi yang disebabkan distorsi, baik berasal dari diri sendiri maupun dari informan, seperti berpura-pura, berbohong, dan menipu. Kedua, peneliti mempunyai kesempatan untuk mengenali konteks lebih baik, sehingga lebih benar untuk menghindari adanya kemungkinan terjadinya distorsi. Ketiga, peneliti mempunyai kesempatan untuk membangun kepercayaan para subjek yang kepercayaan peneliti pada diri sendiri. Hal ini juga penting untuk mencegah subjek untuk melakukan usaha atau coba-coba. Keempat, memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka terhadap pengaruh dan ganda, yaitu faktor-faktor konseptual dan pengaruh bersama pada peneliti dan subjek. Nah, kegunaan instrumen penelitian itu pertama, sebagai pencatatan informasi yang disampaikan oleh responden, kedua sebagai alat untuk mengorganisasi proses wawancara, dan ketiga sebagai alat evaluasi performa pekerjaan staf peneliti. Perbedaan penting kedua pendekatan berkaitan dengan pengumpulan data. Dalam tradisi kuantitatif, instrumen yang digunakan telah ditentukan sebelumnya dan tertata dengan baik sehingga tidak banyak memberi peluang bagi fleksibilitas, masukan imajinatif, dan refleksitas. Instrumen yang biasa dipakai adalah angket atau kuesioner. Dalam tradisi kualitatif, peneliti harus menggunakan diri mereka sebagai instrumen, mengikuti asumsi-asumsi kultural, sekaligus mengikuti data. Nah, selanjutnya entry data di SPSS. Contoh kasusnya itu seorang peneliti muda bermaksud mengadakan penelitian tentang pelaksanaan perkuliahan program tahun pertama bersama TPB.
Bagi mahasiswa S1 semester 1, program studi pendidikan matematika tahun akademik 2002-2003 di jurusan pendidikan matematika FPMIPA UPI ada 4 mata kuliah yang wajib diambil pada semester 1. Oleh sebab mahasiswa FPMIPA UPI pada program TPB yaitu Biologi Umum, Fisika Dasar, Kimia Dasar 1, dan Kulu-Kulu 1. Dalam proposalnya, peneliti muda tersebut merumuskan permasalahan sebagai berikut. Pertama, apakah ada perbedaan yang signifikan dalam hal prestasi belajar mahasiswa jurusan pendidikan matematika FPMIPA UPI pada program TPB? Untuk semua, ada 4 perbedaan yang wajib diikutinya. Jika ada perbedaan, untuk mata kuliah apa saja kan perbedaan yang signifikan itu terjadi? Ketiga, apakah ada hubungan yang signifikan antara 4 mata kuliah pada program TPB dengan indeks prestasi kumulatif atau IPK semester 1 mahasiswa jurusan pendidikan matematika FPMIPA UPI? Bagaimana bentuk persamaannya? Nah, sebagai subjek sampel dalam penelitian tersebut diambil secara acak 30 orang mahasiswa yang berasal dari 80 orang mahasiswa S1 program pendidikan matematika. Ukuran sampel yang diambil 50% dari populasi sudah memenuhi syarat untuk suatu penelitian dengan menggunakan metode deskriptif. Data penelitian berupa prestasi belajar mahasiswa untuk mata kuliah biologi umum, fisika dasar 1, kimia dasar 1, dan kul 1 diperoleh melalui studi dokumentasi yang dilakukan terhadap dokumen hasil UAS yang ada di masing-masing dosen. Sedangkan data IPK diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen mahasiswa yang ada pada dosen wali. Data prestasi belajar dan IPK mahasiswa dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Sini bisa kita lihat sendiri tabelnya. Nah, tabel 1 data prestasi belajar mata kuliah biologi umum, fisika dasar 1, kimia dasar 1, kul 1, dan IPK mahasiswa S1 program studi pendidikan matematika FPMIPA UPI atau data aktif. Suatu instrumen penelitian yang baik haruslah memenuhi beberapa sifat. Antara lain, validitas, yaitu tingkat ketepatan suatu alat ukur mengukur apa yang akan diukur. Kedua, reliabilitas, yaitu tingkat ketetapan suatu ukur mengukur apa yang akan diukur. Dan ketiga, membedakan antara mahasiswa yang pandai dan yang kurang pandai. Instrumen penelitian yang digunakan adalah format observasi untuk memperoleh data prestasi belajar mahasiswa untuk mata kuliah biologi umum, fisika dasar 1, kimia dasar 1, dan kul 1, serta format observasi untuk memperoleh data tentang IPK mahasiswa. Dalam hal ini, peneliti tidak membuat instrumen menggunakan dalam UAS mata kuliah biologi umum, fisika dasar 1, kimia dasar 1, dan kul 1, sehingga keempat instrumen ini cukup diasumsikan bahwa tingkat validitas dan reliabilitasnya memadai untuk digunakan sebagai instrumen penelitian karena dibuat oleh orang-orang atau tim yang ahli di bidangnya. Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana cara input atau memasukkan data pada tabel 1 dan SPSS dan editor dan karakteristik data yang ada. Kemudian menyimpan data dengan nama file contoh. Kedua, saat yang pertama kita perhatikan langkah-langkahnya. Pertama, klik program. Kedua, klik SPSS versi 10.0 for Windows. Ketiga, klik data. Keempat, muncul SPSS data editor mempunyai 2 bagian utama, yaitu kolom dengan ciri var yang akan diisi oleh nama variabel yang diinginkan, dan baris dengan ciri angka 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Kelima, itu klik variabel view yang terletak pada bagian bawah SPSS data editor, sehingga muncul layar titel SPSS dan data editor terdiri dari 2 bagian utama, yaitu pertama, kolom terdiri dari name, type, width, decimals, label, values, missing, kolom, link, dan measure. B dan B baris terdiri dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Pertama, mendefinisikan variabel angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini kita yang pertama tempatkan pointer pada baris ke pertama, kedua pada name, ketik bio atau no, ketiga pada table, klik 2 kali sehingga muncul variabel table preliminary, kemudian klik OK. Kemudian pada white, untuk keseragaman biarkan angka 8 yang merupakan default SPS. Selanjutnya pada decimals, ketik 2 berarti angka desimal maksimum 2 digit. Pada label atau keterangan nama variabel, ketik biologi umum. Pada values,
Karena data akan input berupa data kuantitatif dan tanpa kategori, maka pada saat values kosongkan saja. Selanjutnya pada mission, karena tidak ada data yang hilang, maka pada submission kosongkan saja. Selanjutnya pada kolom, biarkan isian sesuai dengan default SPSS itu 20. Nah, pada elite, pilih sesuai dengan keinginan. Dan pada mission, skala pembukaan data, scale interpolator ratio, ordinal nominal, pilih scale. Kedua, mendefinisikan variabel prestasi belajar fisika dasar 1, kimia dasar 1, kultur 1, dan IPK. Nah, pertama sama seperti data starting name, isi divis, dan DSRL, dan pada label di isi fisika dasar 1. Kedua, name, kim, DSRL, label kimia dasar 1, dan name, hal, label kultur 1, name, IPK label indeks prestasi kumulatif, klik data view pada bagian kiri bawah SPSS data editor, kemudian mengisi data prestasi belajar biologimu, tempatkan perintah pada basket pertama kolom bio, umum ketik 7,5, lalu enter atau tekan tanda, sehingga perintah akan terletak pada baris kedua, kolom biomu, ketik 8,4 lalu enter atau tekan tanda. Demikian seterusnya sampai semua data 30 buah prestasi belajar biologi masuk ke SPSS data editor. Nah, kemudian mengisi data proses belajar fisika dasar 1, tempatkan pointer pada box pertama. Kolom vis SRA ketik 4,2 lalu enter atau tekan tanda, sehingga pointer akan terletak pada box kedua. Kolom vis DSRL ketik 7 lalu enter atau tekan tanda. Demikian supaya sampai semua data 30 proses belajar fisika dasar 1 masuk ke SPSS data editor. Kemudian isi data prestasi belajar kimia dasar 1, tempatkan pointer pada box pertama. Kolom kim DSRL ketik 6,9 lalu enter atau tekan tanda, jika pointer akan terletak pada box kedua. Kolom kim DSRL ketik 7 lalu enter atau tekan tanda. Ini setelah sampai semua data prestasi belajar kimia masuk ke SPSS data editor. Kemudian kita mengisi data prestasi belajar 41, menempatkannya pada pointer pada box pertama. Ini mengisi data IPK, tempatkan pointer pada box pertama kolom IPK. Nah, masuk kasus yang pertama itu insur. Mana kuesioner terdiri dari 20 pertanyaan dengan skala Likert 1 sampai 5, 1 sangat tidak puas dan 5 sangat puas, yang mengukur berbagai aspek perjalanan jalan seperti keramaan staf, perjalanan informasi, waktu tunggu, dan fasilitas kuesioner. Ini diisi oleh pasien setelah selesai menjalani rawat jalan. Pembahasannya itu kualitas data, proses entry data yang cermat sangat penting untuk memastikan kualitas data penelitian. Kesalahan entry dapat menghasilkan analisis yang salah dan kesimpulan yang tidak valid. Efisiensi itu metode entry data yang efisien perlu dipertimbangkan, terutama jika jumlah eksponen besar. Penggunaan software entry data yang dirancang khusus atau fitur data entry form dapat mempercepat proses mendampingi kesalahan. Anonimitas dan privasi dalam konteks rekam medis untuk mencegah anonimitas dan privasi pasien sesuai dengan etika, penelitian dan peraturan berlaku. Jika nomor rekam medis digunakan untuk linking data, pastikan langkah keamanan yang diterapkan. Dan standarisasinya struktur data yang jelas dan standar akan memudahkan proses dalam statistik selanjutnya. Bukan nama komunitas aktif dan konsisten dapat sama dan cocok. Kasus kedua itu formulir pencatatan sebelum menggunakan kalkulator mencakup berbagai parameter terkait diabetes seperti kadar glukosa darah, puasa, kadar HDL, kadar kolesterol total, kadar trigliserida, dan fungsi ginjal. Misalnya kadar kreatinin. Nah, data ini dapat diambil dari catatan medis pasien diabetes yang pasti dalam studi KOL. Posisi itu disentuh untuk database, entry data catatan medis, validasi dan rentang nilai, dan penanganan data yang hilang. Pembahasannya itu akurasi dan presisi. Dalam konteks data laboratorium, akurasi dan presisi entry data sangat penting karena nilai-nilainya akan digunakan untuk diagnosis, pemantauan penyakit, dan analisis penelitian. Nah, konsistensi unit pengukurannya itu pastikan semata dimasukkan unit pengukuran konsisten. Jika ada variasi unit dalam catatan medis, melakukan konversi terlebih dahulu sebelum entry. Dan integrasi datanya, jika data laboratorium perlu diintegrasikan dengan data rekam medis lainnya, misalnya data demografis, data pengobatan, pastikan ada kunci identifikasi pasien yang unik dan konsisten, misalnya nomor rekam medis. Komentarnya itu data hasil laboratorium adalah informasi medis yang sensitif. Pastikan database atau spreadsheet tempat data disimpan aman dan aksesnya dibatasi hanya untuk personel yang berwenang. Kasus ketiga yaitu formulir observasi keterusnya yang digunakan oleh peneliti untuk mencatat penggunaan APD.
oleh tenaga kesehatan selama berinteraksi dengan pasien di unit koordinat. Formulir mencakup informasi tentang jenis interaksi, jenis APD yang seharusnya digunakan berdasarkan protokol, dan jenis APD yang sebenarnya digunakan. Observasi dilakukan pada 50 sesi interaksi yang berbeda. Lapor sentuh data itu strukturisasi data observasi. Data dan observasi. Membuka setiap formulir observasi dan memasukkan informasi yang relevan dalam bahasa yang sesuai. Perhatikan data penggunaan APD untuk setiap jenis. Kategorisasi dan kodifikasi. Jika data observasi bersikap kualitatif, misalnya catatan tambahan, pertimbangkan melakukan kategorisasi dan kodifikasi setelah entry data untuk memudahkan analisis. Dengan pengecekan konsistensi. Periksa konsistensi data, misalnya memastikan bahwa jika APD seharusnya adalah iya, maka APD digunakan juga diharapkan memiliki nilai yang sesuai. Nah, ketepatan observasi. Kualitas data yang diinput sangat bergantung pada ketepatan observasi dan catatan pada formulir. Jelaskan kategorinya, pastikan kategori dan kode yang digunakan untuk entry data jelas dan tidak diambil untuk menghindari interpretasi yang berbeda saat entry. Ketiga, identifikasi pola. Mana setelah data identik, analisis dapat dilakukan untuk mengidentifikasi pola penggunaan APD berdasarkan profesi, kecenderungan atau faktor lain yang mati. Selanjutnya itu, hasil analisis data ini dapat memberikan umpan balik yang berharga untuk peningkatan kepatuhan penggunaan APD di fasilitas kesehatan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.